Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ini akhwan azan ya Allah, yaitu kita melanjutkan kajian kita. Terus yang keberapa Pak? 20? 24 sekarang ya? Sebelum atau 23? Minggu lalu 19. Benar Pak? Bukannya 21 sudah tentang istiqomah. Hah? Tempat lain. Karena ngajar Pak ini di tempat-tempat Pak. Bahkan 5 tempat. Jadi putar-putar. Kata Nabi Mas'ud bin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwwah al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya di antara yang ditemukan oleh manusia dari perkataan Nabi yang pertama, Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila kamu tidak merasa malu, maka lakukanlah apa yang kamu mau. Hadis ini Bapak dan Ibu dan Bapak sekalian ya, Ibu ya, bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan tentang masalah yang disebut dengan rasa malu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Apabila kamu tidak merasa malu, maka lakukanlah semau kamu. Apa maksudnya hadis ini? Terjadi ikhtilaf para ulama di dalam menyebutkan makna hadis ini ya. Sebagian ulama mengatakan di dalam tastahi fasna' ma syi'ta, apabila kamu tidak merasa malu maka lakukan apa yang kamu mau. Ai anna litahdid wal wa'id. Ini sebagai ancaman. Ya seakan-akan Rasulullah mengancam, silakan kamu lakukan. Tapi ingat, dia adabnya keras. Ya, seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan demikian. Ya. Fayakunul makna idza lam yakun indaka haya fa'mal ma syi'ta. Artinya, kalau kamu memang tidak punya rasa malu, silahkan apa yang kamu lakukan apa saja.
fa innaka mu'aqabun mujaza ala sani'ika, karena kamu akan diberikan balasan siksa atas perbuatanmu itu. Waqad yakunu fid dunya wa bil akhirah aw fi kilahuma, terkadang siksaan itu dipercepat di dunia, terkadang siksaan itu diakhirkan dalam kehidupan akhiratnya. Ini sama dengan firman Allah di dalam surat Fussilat ayat 40, di mana Allah Ta'ala berfirman, i'malu ma syi'tum, lakukanlah apa yang kalian mau. Ini sebagai ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang kedua, ai annal amra lil ibahah, bahwa perintah di sini mempunyai makna mubah. Ya, kalau kamu tidak punya rasa malu, silahkan lakukan apa yang kamu mau. Artinya perintah di sini mubah-mubah saja. Fayakunul makna idza aqdamta ala amrin falam tastahi min sani'i min Allah wala rasuli wala nas fa'alhu. Artinya, kalau kamu mau melakukan suatu perbuatan dan kamu tidak merasa malu kepada Allah, tidak pula Rasulnya, tidak pula manusia, artinya itu bukan perkara-perkara yang kita tidak merasa malu kepada Allah. Ya, maka silakan kamu lakukan. Kenapa? Karena kalau kamu merasa bahwa ini tidak, kita buat apa kita malu kepada manusia, atau ini kebenaran misalnya, ya itu tanda sebagai sebuah kebenaran. Sebab ya, seseorang ketika merasa malu dari melakukan itu perbuatan, itu tandanya suatu perkara itu biasanya dosa, ya, atau sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Oleh karena itu, ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, Al-Imam An-Nawawi berkata, kata Imam Nawawi, al-amru fihi lil ibahah, perintah di dalam hadis ini menunjukkan mubah. Ai idza aradta fi'la syai'in fa in kana mimma la tastahi idza fa'altahu min Allah wa la minan nas fa'alhu wa illa fala. Perintah di dalam hadis ini mempunyai makna mubah. Artinya, kalau kamu ingin melakukan suatu perkara dari perkara-perkara yang kamu tidak malu untuk melakukannya kepada Allah, tidak pula kepada manusia, maka silahkan lakukan. Tapi kalau kamu merasa malu, jangan dilakukan. Ya, ini makna yang kedua dari pendapat ulama. Pendapat yang ketiga mengenai makna hadis ini, al-amru lil ikhyar. Ya, perintah di sini untuk memberikan sebagai pengabaran. Ya. Fayakunul makna annal mani' min fi'li ma yashinul 'abda huwal haya. Faman faqadahu in hamaka fi ma'asillahi azza wa jalla. Perintah dalam hadis ini untuk pengabaran. Artinya, ya, bahwa yang mencegah seseorang dari melakukan perbuatan yang tidak baik itu adalah rasa malu. Maka orang yang kehilangan rasa malu, biasanya dia tidak peduli dengan perbuatan maksiat. Ya, seakan-akan Rasulullah SAW, idza lam tastahi, kalau kamu tidak punya rasa malu, maka kamu biasanya tidak peduli apa yang kamu lakukan, maksiat ke apa ke, ya. Karena memang al-haya'u minal iman, kata Rasulullah. Rasa malu itu termasuk dari iman, ya. Ya, Fadl Islam azanillahu wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan pentingnya rasa malu. Dan rasa malu, ya Fadl Islam azanillahu wa iyyakum, ada dua macam, ya. Yang pertama, al-haya'u ghair muktasab wa huwa makana fitrah wa jibillah. Itu rasa malu yang merupakan fitrah manusia. Artinya setiap manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa malu. Ya. Yang kalau rasa malu itu masih kuat, dia akan mencegah biasanya dari perkara-perkara yang membuat dirinya itu ya buruk di hadapan manusia. Yang kedua yang disebut dengan al-haya'ul muktasab, yaitu rasa malu yang tumbuh dari hasil mengenal Allah, mengenal sifat Allah, dan mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya Allah mengawasi dirinya, Allah mengetahui gerak-gerik dan tingkah lakunya. Maka itu adalah rasa malu, ya, yang disebut dengan al-muktasab, yang disebutkan oleh hadis, ya, fa innal haya'a minal iman. Sesungguhnya rasa malu itu termasuk dari bagian iman. Ya. Akal Islam azanillahu wa iyyakum.
Sesungguhnya kata Rasulullah, rasa malu itu baik semuanya. Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u khairun kullu. Rasa malu itu baik semuanya. Kenapa demikian? Karena dengan rasa malu seorang hamba akan tercegah dari perbuatan maksiat. Ya, dengan rasa malu seorang hamba akan tercegah dari perbuatan-perbuatan yang menjatuhkan kewibawaannya, menjatuhkan harkatnya. Tapi ketika seseorang itu tidak punya rasa malu, ya maka dia biasanya tidak peduli dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya. Apakah ada rasa malu yang tercela? Sebagian ulama mengatakan tidak ada. Sebagian mengatakan ada. Seperti Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa ada dua orang yang tidak bisa menuntut ilmu. Yang pertama orang yang sombong, yang kedua orang yang pemalu. Ya, al-mustahi. Juga disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah SAW memuji para wanita Ansar. Nikmatil nisa, nisaul Ansar. Sebaik-baiknya wanita itu adalah wanita Ansar. Lam yamna'uhunna haya'uhunna. Ya, rasa malu mereka tidak mencegah mereka untuk bertafakur dalam agama. Ya. Sebagian mengatakan bahwa rasa malu seperti itu sebetulnya bukan rasa malu, itu khawar namanya. Khawar itu kepengecutan, ya. Jenis daripada pengecut. Ya. Walaupun ya apapun namanya, yang jelas selama rasa malu itu Pak mencegah pelakunya dari kebaikan, rasa malu tersebut malah menjatuhkan seseorang kepada sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, jelas itu rasa malu yang tercela. Ada orang yang merasa malu untuk bertanya kepada seorang ustadz dalam perkara-perkara yang sebetulnya sangat dibutuhkan dalam agama. Dia malu. Ya. Maka itu tidak baik. Kenapa? Karena itu bisa mencegah dia untuk mendapatkan ilmu yang banyak tentunya. Ada seseorang yang merasa malu, saya belum bisa baca Quran, malu mengaji. Akhirnya nggak bisa. Dia nggak bisa terus. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi hadis ini menunjukkan betapa pentingnya rasa malu, ya, dan bahwasanya rasa malu itu termasuk dari keimanan. Kita masuk hadis yang ke-21. An Abi Amr wa qila Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak. Qala qul amantu billah tsumma istaqim. Dari Abu Amr, dan dikatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku berkata wahai Rasulullah, katakan kepadaku di dalam Islam ini perkataan yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun selainmu. Maka Rasulullah SAW bersabda, qul, katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Hadis ini Bapak, ya, hadis yang agung sekali. Pendek sekali ya ucapannya, tapi maknanya dalam. Dan konsekuensinya bukan perkara yang ringan. Ya. Rasulullah SAW hanya mengucapkan kata-kata, katakan aku beriman kepada Allah, setelah itu istiqomah. Tapi dalam perealisasiannya, subhanallah, berat sekali. Ketika seseorang berkata, amantu billah, aku beriman kepada Allah, pasti orang yang mengatakan begitu tidak akan dibiarkan oleh Allah. Allah akan uji dia. Sebagaimana dalam surat Al-Ankabut, ya, ayat 1 dan 2. Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata, aku beriman, sementara ia tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, kata Allah. Dengan ujian itu kami pun mengetahui siapa yang jujur imannya dan siapa yang tidak jujur imannya. Makanya kita jangan menyangka, Pak, ketika kita berkata aku beriman kepada Allah, setelah itu Allah biarkan begitu saja. Tidak, Allah akan uji. Ya, uji itu berupa perintah, ujian itu berupa perintah, berupa larangan, berupa musibah.
Ya, bahkan terkadang ujian itu berupa kesenangan, sebagaimana Allah berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan, kesenangan dan kesusahan sebagai fitnah buat kalian. Ya. Makanya ikhwatul Islam azani Allah, ketika seseorang berkata aku beriman kepada Allah, konsekuensinya besar. Saya beriman kepada Allah, Anda beriman kepada Allah, baik. Apa konsekuensi Anda dalam mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah? Berarti yang pertama Anda harus meyakini dengan hati Anda. Ya, yang kedua Anda harus mengucapkan dengan lisan Anda, dan yang ketiga amalkan dengan anggota badan. Wallahi batas kalian ya. Oleh karena itulah ikhwatul Islam azani Allah, para ulama ketika mendefinisikan iman mengatakan apa? Al-iman wa i'tiqadun bil janan wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan. Ya, iman itu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan, itu iman. Ya. Berarti konsekuensinya ketika seseorang mengatakan aku beriman kepada Allah, dia menyatakan bahwa saya siap untuk menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan saya pun siap untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang yang keimanannya kata Allah al-harf, di tepi jurang. Fa in asaba khairun itma'anna bih. Kalau ditimpa kesenangan dia merasa tenang imannya. Tapi kalau dia ditimpa kesusahan, ya inqalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirah. Ternyata ia balik lagi kepada keburukannya yang lalu, sehingga ia pun merugi di dunia dan akhirat. Ada lagi sebaliknya. Ada orang kalau ditimpa kesusahan kuat imannya, tapi sedikit ditimpa kesenangan lupa pada rata. Masing-masing ya manusia terkadang berbeda-beda Bapak sekalian. Makanya dalam kehidupan kita pasti Allah akan uji, Pak. Ya, Allah akan uji kejujuran kita kepada Allah, ucapan kita saya takut kepada Allah. Nanti suatu ketika Allah akan uji. Iya, bapak-bapak berbicara saya takut kepada Allah, tiba-tiba di depan bapak ada maksiat. Oke, ya jujurkah bapak dalam mengucapkan saya takut kepada Allah? Iya. Ini seringkali bapak sekalian kita dalam kehidupan seringkali tidak lolos dalam ujian. Iya. Qul amantu billah, katakan wahai Muhammad, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Berarti ini mempunyai konsekuensi yang agung yang mengharuskan kita mengamalkan semua perkara-perkara iman. Rasulullah SAW al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu mempunyai 70 lebih cabang. A'laha la ilaha illallah, yang paling tinggi la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anil thariq, dan yang paling rendah itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Iya. Ini konsekuensi iman. Ini merupakan perangai-perangai iman Bapak sekalian. Ikhwatul Islam azani Allah. Makanya seseorang yang berkata saya beriman kepada Allah, konsekuensinya apa? Yang pertama dia harus mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Yang kedua dia harus berlepas dari semua tandingan-tandingan selain Allah. Dia tidak boleh dia menyetujui ya semua kesyirikan-kesyirikan yang ada. Sebagaimana Allah firman lakum dinukum waliyadin. Ya. Yang ketiga dia harus siap menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi iman Bapak sekalian. Maka kemudian Rasulullah bersabda, "Tsumastaqim." Nah, ini yang berat. Kemudian istiqomahlah. Mengucapkan saya beriman mudah. Barangkali bapak-bapak ketika baru mendapatkan hidayah semangat mengamalkan berbagai macam kebaikan. Tapi terkadang panjangnya waktu itu yang akan menentukan siapa yang istiqomah dan siapa yang tidak istiqomah. Dahulu Bani Israel Pak, dengan panjangnya waktu malah semakin keras hati-hati mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Allah berfirman, apakah belum saatnya untuk orang-orang yang beriman
agar hati mereka khusyuk dengan zikir kepada Allah. Dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang ahli kitab sebelum mereka. Waktu berlalu panjang kepada mereka. Rupanya dengan panjangnya waktu hatinya semakin keras. Dan kebanyakan mereka fasik, kata Allah. Panjangnya waktu itulah Pak yang akan menentukan siapa yang istiqamah. Panjangnya waktu itulah Pak yang akan menentukan siapa yang betul-betul kuat dalam memegang agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak tahu ya musibah apa yang akan datang, yang akan menerpa kehidupan kita. Makanya istiqomah penting Pak, penting sekali. Makanya terlebih Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana pahala besar bagi orang-orang yang istiqomah ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqomah sampai matinya, apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaika. Akan turun kepada mereka malaikat kapan? Di saat menuju kematiannya. Ya, apa yang diucapkan oleh malaikat ini? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu merasa takut, jangan merasa sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin apabila menuju kematiannya, maka malaikat akan memperlihatkan kepada dia tempat duduknya di surga. Maka ia pun, si mukmin pun gembira dan ingin untuk bertemu dengan Allah. Maka Allah pun suka bertemu dengan dia. Adapun orang kafir, sebelum kematiannya diperlihatkan tempatnya di neraka, maka dia pun tidak mau bertemu dengan Allah. Allah pun tidak mau bertemu dengan dia. Ikhwat Islam azani Allah wa iyyakum ya. Ini janji Allah ya buat orang-orang yang istiqomah. Ya bahwa Allah akan berikan kepada mereka pahala yang besar ya daripada orang-orang yang istiqomah tersebut. Namun tentunya Bapak ya, jalan menuju istiqomah itu bukan jalan yang mulus Pak. Ia terjal, banyak rintangan, apalagi ya dalam kehidupan ini Pak. Godaan-godaan untuk menuju keburukan itu banyak sekali. Yang pertama, godaan dari luar. Yang kedua, godaan dari dalam tubuh kita, dari dalam diri kita. Godaan dari luar berupa setan, baik dari kalangan jin maupun setan dari kalangan manusia. Dari kalangan jin, iblis dan bala tentaranya. Iblis sudah bersumpah, "Fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim." Ya Allah, karena Engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan halang-halangi hamba-Mu dari jalan yang lurus. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Kemudian ya Allah, aku akan datangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari kanan dan kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan hamba-Mu bersyukur, kata iblis. Dan iblis Pak merealisasikan janjinya. Berbagai macam cara iblis lakukan. Makanya iblis, Allah mengatakan di situ, aku akan datangi mereka dari arah depan. Artinya, kata para ulama, dijadikan kita lupa kepada kehidupan akhirat. Aku akan datangi mereka dari arah belakang. Artinya, dijadikan seseorang cinta dengan dunia. Aku akan datangi mereka dari arah kanan. Artinya, dengan syubhat pemikiran yang menyesatkan. Ya, aku akan datangi mereka dari kiri, artinya dengan syahwat. Masya Allah, berat. Yang namanya manusia kan punya syahwat. Kenapa Allah ciptakan manusia? Untuk manusia syahwat. Karena untuk kemaslahatan mereka. Dengan syahwat Bapak mau menikah, dengan syahwat Bapak mau cari duit, dengan syahwat Bapak mau makan, mau minum dan yang lainnya. Dengan syahwat itulah kelangsungan hidup manusia akan terus berjalan. Roda kehidupan manusia akan terus berputar dengan syahwat. Tapi syahwat itu ada mudaratnya. Ketika syahwat itu diletakkan bukan pada tempatnya. Nah, disinilah iblis masuk. Iblis berusaha untuk mempermainkan syahwat manusia, syahwat kepada wanita, syahwat kepada harta.
dijadikan ya manusia itu lupa dengan syahwatnya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Nah ini Bapak sekalian tantangan berat sekali Pak. Ya, iblis tak pernah tidur, iblis tak pernah diam. Kata Ibnu Abbas, in asy-syaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam. Sesungguhnya setan itu selalu mengawasi hati anak Adam. Fa in ghafila fa in dzakarallaha khanas. Kalau dia berzikir kepada Allah, menyelinap, ngumpet dia iblis. Fa in ghafila waswas. Kalau ternyata hatinya itu sedang lalai, maka ia pun memberikan was-was kepada manusia. Belum lagi syaitan dari kalangan manusia. Lihat orang-orang Yahudi dan Nasrani bagaimana berusaha dengan berbagai macam media, dengan berbagai macam usaha merusak kaum muslimin. Lihat televisi-televisi yang menyuguhkan wanita-wanita telanjang, yang menyuguhkan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dari agama, membuat banyak pemuda-pemuda lalai. Ya, rusak bahkan akidah mereka, dicuci otak-otak mereka. Berat sekali Pak. Belum lagi Pak, musuh yang ada di dalam tubuh diri kita, hawa nafsu, syahwat. Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada apa? Kepada keburukan. Memang itu sifat hawa nafsu itu selalu menyuruh manusia kepada keburukan. Maka akal Islam azani Allah yaitu berarti tantangan kita dua ya Pak. Makanya subhanallah, orang yang bisa istiqomah itu orang luar biasa. Orang yang bisa istiqomah itu menunjukkan akan kekuatan iman dia, kekuatan jiwa dia, dan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas kalau Allah berikan kepada dia pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tentunya Bapak sekalian, untuk istiqomah kita butuh kiat-kiat agar memberikan kepada kita nutrisi hati, kekuatan, agar kita bisa berjalan di muka bumi ini bagaikan karang yang kokoh, tak bergeming yang ditimpa ombak samudera. Ya. Bagaimana kiat-kiat untuk istiqomah? Yang pertama, agar kita istiqomah Pak, yaitu selalu mempelajari Al-Quran dan Hadis. Ini sudah jaminan dari Allah langsung. Dalilnya surat Ali Imran ayat 100 dan 101. Wassalamualaikum. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati sebagian ahli kitab itu, niscaya mereka akan mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah keimanan. Lalu Allah berfirman, wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasul. Bagaimana kalian akan menjadi kafir, kata Allah, sementara kalian terus-menerus dibacakan ayat-ayat Allah dan pada kalian rasulnya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, wa kaifa takfurun ay anna al-kufra ba'idun ankum. Artinya kekafiran akan jauh dari kalian. Kapan? Wa antum tutla alaikum ayatullah. Selama kalian terus-menerus dibacakan ayat Allah, artinya selama kalian terus mempelajari ayat-ayat Allah. Wa fiikum rasul, dan pada kalian ada rasulnya. Setelah Rasulullah wafat ada sunnahnya, ada hadis-hadisnya. Ini jaminan Pak dari Allah langsung. Orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan hadis, dia akan dijauhkan dari kekafiran. Bahkan dalam hadis Dajjal, dalam hadis Dajjal yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ketika Dajjal menangkap seorang pemuda dan menyuruh pemuda ini untuk kafir dan beriman kepada Dajjal, si pemuda tidak mau. Akhirnya si pemuda ini digergaji menjadi dua. Kemudian Dajjal pun berjalan di antara dua bongkahan mayatnya. Kemudian bersatu lagi, hidup lagi. Lalu Dajjal berkata kepada dia,
Iya, apakah sekarang kamu beriman kepadaku? Kata si pemuda, tidak. Justru aku semakin yakin bahwa kamu Dajjal yang Rasulullah SAW telah kabarkan kepada kami. Si pemuda itu berkata, ya justru aku semakin yakin bahwasanya engkau adalah Dajjal yang telah dikabarkan oleh Rasulullah kepada kami. Berarti si pemuda ini punya apa? Ilmu tentang hadis. Si pemuda ini mempelajari hadis, paham dia. Itu menunjukkan bahwa orang yang belajar Al-Quran dan hadis, hatta Dajjal pun tidak akan menjadikan dia goyah dari keimanannya. Makanya ini penting sekali Pak ya. Senantiasa kita mempelajari Al-Quran, hadis, ya tentunya sesuai dengan pemahaman para ulama, ya dari kalangan sahabat, tabi'in dan imam-imam setelahnya. Ya makanya ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, yang mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi, insya Allah menjamin kepada kita akan terus jauh dari kekafiran dan semakin menjauh. Sebaliknya kalau kita sudah tidak mau lagi menggali Al-Quran, tidak mau lagi untuk menggali hadis-hadis Nabi SAW, wallahi yang namanya ya serigala akan menyerang domba yang sendirian. Biasanya demikian. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi yang pertama itu, agar kita istiqomah, jangan kita lepas. Walaupun Bapak sibuk dengan pekerjaan, setidaknya seminggu sekali lah, atau seminggu 2 kali ada waktu yang Bapak khususkan untuk duduk di majelis taklim, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi. Itu penting Pak, karena hati kita ini butuh kepada siraman rohani. Hati kita ini kata Rasulullah seperti tanah. Ya, ketika Rasulullah SAW ia memberikan perumpamaannya dalam hadis yang dikemukakan dalam Muslim, ya, "Mathalu ma ba'athani Allah minal huda wal 'ilm, kamathali ghaithin asabat arda." Perumpamaan hidayah yang Allah utus aku dengannya itu seperti air hujan yang menimpa tanah. Rasulullah mengumpamakan wahyu itu seperti hujan dan mengumpamakan hati itu seperti tanah. Bayangkan tanah kalau tidak disiram air hujan, ya bertahun-tahun lamanya ia akan kering kerontang. Demikian pula hati kita. Hati kita makanannya ilmu. Hati kita nutrisinya amalan saleh. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, agar kita bisa istiqomah Bapak, yaitu beramal saleh. Dan ini penting Pak. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau Ighathatul Lahfan, ketika menyebutkan tentang obat hati, beliau mengatakan bahwa sebagaimana badan harus dijaga stamina kesehatannya, hati pun harus dijaga. Penjagaan terhadap stamina kesehatan hati tiada lain kata Ibnu Qayyim itu dengan ilmu dan amal. Ilmu dan apa? Amal. Karena amal itu seperti nutrisi Pak, untuk hati kita, memberikan kekuatan dia, kekuatan jiwa. Makanya penting sekali beramal soleh. Namun di sana Pak, ada amalan-amalan soleh yang Rasulullah telah sebutkan bahwa ia akan memberikan istiqomah. Di antaranya, ya, senantiasa menjaga berjalan menuju ke masjid. Yang kedua, menunggu satu sholat menuju sholat lain di masjid. Yang ketiga, ya, menyempurnakan wudu di kala-kala sulit. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwa ya, Rasulullah SAW suatu malam bermimpi. Kata Rasulullah, "Ra'aitu Rabbi al-lailah." Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan Allah fi ahsani suratin, dalam bentuk yang paling indah. Fayaqulu li, lalu Allah berfirman kepadaku, "Ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la?" Wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Kata Rasulullah, "Aku tidak tahu ya Allah." Maka Allah pun meletakkan tangannya di antara pundak Rasulullah, sehingga Rasulullah merasakan dinginnya di antara dada Rasulullah. Maka Rasulullah pun mengetahui apa yang terjadi. Lalu Allah berfirman lagi, "Atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la?" Tahukah kamu wahai Muhammad apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit?
Maka Rasulullah SAW, "Na'am." Ya, dalam adri ya Rasulullah, aku tahu ya Allah, ya Allah ya Rasulullah. Fil kafarati wad darajat. Mereka sedang memperbincangkan amalan yang menebus dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Masya Allah. Rupanya ya, perbincangan mereka di sana itu tentang amalan soleh. Yang pertama amalan yang menebus dosa. Yang kedua amalan yang apa? Mengangkat derajat. Ya. Saya alhamdulillah sudah mengumpulkan semua amalan-amalan yang menebus dosa. Dan hampir 35 amalan Pak yang Rasulullah sebutkan dalam hadis-hadisnya bisa menebus dosa. Insya Allah ya, dalam waktu dekat ya sudah rampung. Ikhwatul Islam azza Allah. Kata malaikat ya, kata Allah, kata Rasulullah, mereka sedang memperbincangkan amalan yang menebus dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Rupanya itu yang jadi perbincangan para malaikat, Pak. Kemudian Allah berfirman, lalu apa amalan yang menebus dosa? Maka Rasulullah menjawab apa? Masyul aqdami ilal jama'at. Selalu ia berjalan menuju sholat berjamaah. Wantidhar sholawati ba'da sholawat. Menunggu satu sholat menuju sholat berikutnya di masjid. Wa isbahul wudu'i inda makruhat. Menjaga wudu di saat-saat sulit. Lalu Allah berfirman, sadaqta ya Muhammad, benar sekali apa yang kamu ucapkan hai Muhammad. Faman fa'ala dzalika 'asha bi khairin wa mata bi khairin. Siapa yang melakukan itu dia akan hidup dalam keadaan baik dan mati dalam keadaan baik. Wa kana min khati'ati ka yaumi waladathu ummu. Maka ia pun akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah, Pak. Orang yang selalu menjaga sholat ke masjid, orang yang suka menunggu, misalnya bapak dari pada maghrib lah sampai isya, ya, duduk berzikir, baca Quran. Kalau Rasulullah biasanya pada maghrib sampai isya itu sholat, ya, sholat terus sampai waktu isya datang. Dan hadisnya disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib dan disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, itu besar pahalanya. Bahkan dalam riwayat Tirmidzi, ya, menunggu satu sholat sampai sholat yang lainnya itu sama dengan riba. Riba kata Rasulullah, itu berjihad fisabilillah. Luar biasa, Pak. Ya. Ini amalan, Pak, yang Rasulullah sebutkan bahwa amalan ini siapa yang melanggengkannya, menjaganya, maka dia akan hidup dalam keadaan baik dan matinya pun dalam keadaan baik. Siapa di antara kita yang pilihnya seperti itu? Maka janganlah dia lalaikan masalah ini. Berjalan menuju sholat berjamaah. Jangan lupa, apa? Demikian pula apa yang menunggu sholat, satu sholat terkadang ini sesuatu yang sulit bagi kita. Kenapa? Karena apalagi bapak-bapak orang-orang yang sibuk, ya. Ya setidaknya yang pertama itu, ya, setidaknya yang pertama atau yang ketiga. Kemudian amalan yang bisa memberikan kekuatan untuk istiqomah. Yang kedua, amalan yang bisa memberikan kekuatan yang untuk istiqomah. Tadi yang pertama apa? 3 macam tadi. Enggak, ini kan amalan. Kalau tadi kan kiat-kiat untuk istiqomah. Yang pertama belajar Al-Quran dan hadis. Yang kedua beramal soleh. Nah, saya ingin sedang menyebutkan amalan-amalan soleh yang memperkuat hati, ya, untuk istiqomah. Yang pertama tadi apa? 3 perkara tadi. Berjalan ke masjid, kemudian apa? Iya. Yang kedua, sholat malam. Dan ini Allah yang menyebutkannya dalam surat Al-Muzammil. Allah berfirman, "Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila." Bayangkan, Pak, surat Al-Muzammil itu turun di kota Mekah, Pak. Di saat Rasulullah sedang menghadapi rintangan dakwah yang sangat berat sekali. Ya, gangguan daripada kaum musyrikin yang luar biasa. Ternyata yang Allah perintahkan kepada Rasulullah, sholat tahajud. Sholat tahajud. Ya ayyuhal muzammil,
Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwa qila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah di waktu malam kecuali sedikit atau setengahnya, tambah lagi sedikit, kurangi sedikit, atau tambah lagi dan bacalah Al-Quran secara tartil. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada kamu perkataan yang berat, maksudnya wahyu. Sesungguhnya ibadah di waktu malam itu lebih mengokohkan hati dan yang ibadah yang paling baik. Lihat, ya Allah mengatakan bahwa ibadah di waktu malam, sholat tahajud itu lebih berkesan di mana? Di hati, menguatkan hati. Makanya ketika Rasulullah SAW di kota Madinah, ya Rasulullah pernah di waktu malam tiba-tiba bangun, hadisnya sahih di Bukhari dan Muslim juga. Tiba-tiba Rasulullah bangun lalu beliau bersabda, La ilaha illallah, Mada unzilatil laila minal fitan, wa mada unzilat minal khazain. Kata Rasulullah, La ilaha illallah, fitnah apa yang Allah turunkan malam ini? Perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini? Aiku yuqidu sahibul hujar, man yuqidu li sahibul hujar. Siapakah yang mau membangunkan pemilik kamar itu? Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari beristinbat dari hadis ini apa? Ya, pentingnya bermunajat kepada Allah di zaman yang penuh fitnah, terutama di waktu malam. Karena Rasulullah SAW menyebutkan fitnah apa yang diturunkan oleh Allah di malam ini. Lalu Rasulullah menyuruh, siapa yang mau membangunkan para pemilik kamar itu, untuk sholat malam. Masya Allah, Bapak Santero, ini kita hidup di zaman yang penuh fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini itu penyimpangan dari agama. Allah, sholat malam sangat penting, Pak. Walaupun cuma sholat witir doang. Kalau bisa jangan sampai tinggalkan sholat witir. Sampai-sampai Imam Ahmad yang ketika ditanya tentang orang yang suka meninggalkan sholat witir, dia berkata itu orang yang buruk. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir baik dalam keadaan mukim maupun safar. Makanya Pak Rasulullah mewasiatkan Abu Hurairah supaya jangan tinggalkan sholat witir sebelum tidur. Kalau memang Bapak tidak bisa di akhir malam, maka setidaknya sebelum tidur kita sholat witir. Karena itu Pak, nutrisi untuk hati kita, memberikan kekuatan Allah. Kemudian di antara amalan yang memberikan kekuatan istiqomah, zikrullah, berzikir kepada Allah. Dan zikir kepada Allah kekuatannya luar biasa. Imam Abu Daud, demikian pula Al-Bazzar, Al-Tabrani, Imam Ahmad dan yang lainnya meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, dahulu Allah mewahyukan kepada Nabi Yahya bin Zakaria untuk menyampaikan 5 perkara kepada Bani Israel. Wa innahu aqta'a, dan bahwasanya Yahya ternyata terlambat menyampaikannya. Lalu Nabi Isa pun menegur Yahya, Ya Yahya, bukankah Allah telah mewahyukan kepada kamu 5 perkara yang diperintahkan untuk menyampaikan kepada Bani Israel? Kalau kamu tidak sampaikan, aku akan sampaikan. Kata Nabi Yahya, tidak, biar aku yang menyampaikan. Maka kemudian Nabi Yahya pun mengumpulkan Bani Israel di Masjid Al-Aqsa, sehingga imtala al-masjid, penuh masjid itu. Lalu kemudian Nabi Yahya berkata, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku untuk menyampaikan kepada kalian 5 perkara. Yang terakhir apa? Alaikum bizikrillah, hendaklah kalian berzikir kepada Allah. Sesungguhnya perumpamaannya, kata Nabi Yahya, seperti orang yang dikejar musuh, lalu ia pun berlindung pada sebuah benteng yang sangat kokoh. Demikian pula kita sedang dikejar-kejar oleh syaitan, oleh iblis, Pak. Maka ketika kita berzikir kepada Allah, seakan-akan kita berlindung pada benteng yang kokoh, luar biasa. Itu menunjukkan Pak, zikir kepada Allah itu memberikan kekuatan hati, Pak. Maka jangan lupa berzikir kepada Allah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disebutkan oleh Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab Syarah Al-Ba'in Nawawiyah, Jami' Bain Ulum Hikam, di mana beliau bersyarah kitab ini,
42 hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi, dan ditambah lagi 8 hadis oleh Imam Ibnu Rajab, jadi jumlahnya 50 hadis. Dan di hadis yang terakhir, ya, Ibnu Rajab membawakan sebuah hadis bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alaina." Sesungguhnya syariat Islam itu sudah terlalu banyak buat kita. Ya, tolong berikan kepada saya amal yang mudah buat saya amalkan. Jangan banyak-banyak ya Rasulullah. Ya, orang ini merasa kesulitan. Kenapa syariat Islam terlalu banyak? Maka apa yang Rasul ajarkan, Pak? Sebuah amalan yang sangat ringan tapi memberikan kekuatan. Kata Rasulullah, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Itu senantiasa lisanmu basah dengan zikir kepada Allah. Ya. Kenapa Rasulullah membimbing kepada zikir? Karena ketika lisan seorang hamba senantiasa dibasahi dengan zikir, itu akan memberikan kekuatan hati, membeningkan hati, mencegah dia dari godaan syaitan. Disitulah kekuatan akan bangkit untuk mengamalkan syariat-syariat Islam. Dia akan mudah sholat, dia akan dan yang lainnya. Kenapa? Kan lisannya selalu berucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah, atubu ilaih, la haula wala quwwata illa billah, masya Allah. Ya, dan itu penting sekali, Pak. Ya, zikir. Dan setan itu tidak mau seorang hamba itu zikir, makanya dijadikan oleh setan pikiran kita mikirin yang ini, mikirin yang itu. Bapak sedang nyupir, ya, dijadikan lupa berzikir. Mikirin ini, mikirin itu, akhirnya ada yang nyerobot, kesel. Ya, yang keluar kata-kata yang kasar, kampret loh. Ya. Orang yang berzikir tidak, dia akan ketika terkejut, dia akan berzikir juga, astagfirullah. Ya, dia akan berzikir juga subhanallah. Sehingga walaupun dia marah sekalipun yang keluar dari lisannya apa? Zikir. Kenapa? Karena dia sudah membiasakan diri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itulah Allah taala memuji orang-orang yang banyak berzikir, wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. A'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ya, lelaki dan wanita yang banyak berzikir, Allah telah persiapkan buat mereka apa? Ya, ampunan yang besar dan pahala yang agung. Masya Allah, ya. Maka dari itu, Bapak, ya, jangan lupa berzikir dan berzikir. Baik zikir yang sifatnya mutlak maupun yang muqayyad. Kita sering lupa zikir-zikir yang sifatnya muqayyad. Zikir ketika pakaian. Ya, kita ini terkadang dalam sehari pakaian bisa 3 kali, ya, Pak. Atau 2 kali. Habis pakaian sudah lupa. Pada Rasulullah SAW mengajarkan doa dia ketika pakaian, di waktu pagi dan petang, di waktu kita naik kendaraan, Bapak naik kendaraan. Ya, Ibnu Mas'ud mengatakan, ketika seorang hamba mau naik kendaraan, setan akan menjadikan dia lupa. Lalu ketika dia telah di atas kendaraan, setan akan berkata, "Ghanni, ayo nyanyi." Ya, artinya setan akan berusaha untuk supaya si hamba lupa kepada zikir. Ya, makanya Rasulullah mengajarkan pas naik kendaraan, pas duduk, ya, beliau mengajarkan doa-doanya. Kayak Bapak semua di sini punya mobil nih, hafal enggak? Ada yang hafal? Doa naik kendaraan, Pak? Kita naik Bismillah, kemudian pas duduk, Alhamdulillah, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Itu doa naik kendaraan. Nah, ketika kita mau berangkat, ucapkan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, maka setan akan berkata, bagaimana aku akan bisa menggoda orang yang mengucapkan seperti ini? Ya. Lalu ucapkan lagi, Allahumma inni a'udzubika min an adilla aw dhalla aw adhima aw dhama aw azilla aw zalla aw ajhal aw yujhala alai. Masya Allah. Sehingga setiap kehidupan mukmin itu tak lepas dari apa? Zikir. Ya. Ketika dia di jalan melihat orang yang ditimpa musibah,
segera dia berucapkan alhamdulillahilladzi afani fi mabtalaka bi afadhalani an katsirin mimman khalaqa tafdila. Sehingga akhirnya tak lupa dari zikir dan zikir itu masya Allah penting sekali ya dalam kehidupan kita. Tapi itulah apa sekali lagi setan berusaha untuk menjadikan kita lupa. Ya, kata Rasulullah, orang yang masuk rumahnya dan lupa berzikir, setan akan berkata, aku mendapatkan tempat bermalam. Lalu dia makan, lupa berzikir, setan berkata, aku mendapatkan makan malam. Betah dia. Makanya gak ada yang dia rumahnya banyak jinnya dan yang lainnya. Terkadang begitu, karena kita lupa untuk apa? Masuk ke rumah berzikir kepada Allah. Ya. Bahkan kita lebih senang untuk mengundang para jin masuk ke rumah kita. Ya. Kemudian Bapak sekalian, kiat selanjutnya untuk istiqomah yang ketiga yaitu ijtinabul ma'asi, tinggalkan maksiat. Karena maksiat itu Pak merapuhkan ya pondasi-pondasi iman. Maksiat itu menjadikan rapuh di keimanan kita, Pak. Lihat saja orang yang suka berbuat maksiat itu untuk menjalankan ketaatan berat banget. Pasti. Iya. Kenapa? Karena maksiat dan iman tak akan pernah bertemu. Maksiat dan taat tak akan pernah bisa bertemu. Orang yang banyak berbuat maksiat untuk taat berat, dan orang yang banyak ketaatan insya Allah untuk yang berbuat maksiat takut. Bismillah. Karena apalagi Ibnu Qayyim dalam kitab beliau ya yang berjudul Ad-Dawa menyebutkan ya kesialan-kesialan yang diakibatkan dari maksiat itu banyak, Pak. Di antaranya maksiat itu mencabut keberkahan hidup. Di antaranya maksiat itu mencabut pengagungan hati kita kepada Allah. Makanya orang yang berbuat maksiat dia tidak mengagungkan Allah. Bahkan sampai-sampai untuk menyebut nama Allah saja keluh lisannya. Seringkali untuk mengatakan Allah itu malu. Yang dia ucapkan Tuhan, yang dia ucapkan di atas. Untuk mengatakan Allah keluh rasanya. Kenapa? Karena pengagungan dia kepada Allah telah berkurang, ya, bahkan hampir tidak ada dalam hati. Itu akibat daripada maksiat. Maksiat juga memberikan kesialan-kesialan dalam hidup kita ya apa ya akal Islam azani Allah ya. Ya seorang mukmin kalau dia berbuat maksiat kemudian langsung diberikan Allah siksa di dunia, ya itu kebaikan buat dia alhamdulillah. Yang kita khawatirkan kalau sudah dikasih maksiat dikasih nikmat dulu. Ini tandanya orang ini tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza aradallahu bi'abdi khairan", apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, ajala al-uqubata fid dunya, Allah akan mempercepat siksanya di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdi syarra, tapi Allah apabila menginginkan keburukan kepada seorang hamba, amsaka bidzambi, Allah akan biarkan dia terus berbuat dosa. Bahkan Allah berikan kesenangan kepada dia. Hatta yuwafiyahu yaumil qiyamah, sampai Allah ya siksa dia pada hari kiamat kalau dia tidak bertaubat. Kecuali kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa yakum. Yang keempat ya agar kita istiqomah yaitu banyak-banyak bertaubat dan istighfar. Banyak-banyak bertaubat dan istighfar, Pak, dan itu penting sekali. Dan yang terakhir yaitu banyak-banyak membaca tentang sejarah para ulama dan orang-orang saleh yang mereka diberikan oleh Allah kekuatan untuk istiqomah. Ya, insya Allah dengan seperti ini memberikan kekuatan ya kepada kita untuk istiqomah, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di dunia sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sedikit diuji oleh Allah langsung kolab imannya, yang menunjukkan bahwa iman kita berada di tepi jurang ya auzubillah. Nah, silakan ada yang bertanya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi maka Ustaz untuk apa yang tadi yang salah satu senantiasa berjalan menuju masjid dan
dalam hal ini apakah kita harus di dalam masjid atau kalau kita bekerja sambil menunggu antara dulu asar kan harus bekerja itu sudah masuk dalam, tapi selalu ingat akan sholat, apakah itu juga masuk dalam menjaga skema menunggu sholat dari sholat lain? Bapak, kalaulah menunggu sholat itu boleh di luar rumah, tentu semua orang disebut menunggu sholat. Iya. Tapi yang dimaksud di sini adalah di masjid. Itu menunggu sholat sampai sholat berikutnya, sebagaimana ditunjukkan oleh riwayat-riwayat yang lain, itu adalah di masjid, ya bukan di kantor, bukan di rumah, bukan. Tapi tentunya Pak, kalau Bapak punya kewajiban tugas di kantor, Bapak harus dahulukan yang di kantor, karena itu amanah. Sedangkan menunggu satu sholat ke sholat yang lain di masjid itu hukumnya sunnah. Bagaimana kita mau mengejar yang sunnah, melalaikan amanah? Ini talbis iblis namanya Pak. Makanya jangan kita melalaikan tugas kantor hanya karena ingin menjalani yang sifatnya sunnah. Akhirnya kita melalaikan amanah yang itu Allah wajibkan dan bebankan kepada kita. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadis arba'in ini kan sebenarnya kalau dari segi dari pengertian arba'in itu kan 40 Ustaz. Tapi kenapa ini saya buka tadi ada 42 ini hadisnya. Yang benar yang mana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak pertama kata Imam Nawawi, semua hadis yang menyebutkan tentang keutamaan 40 hadis itu lemah. Namun menjadi sebuah kebiasaan para ulama untuk membuat arba'in 40 hadis. Dan 40 hadis itu maksudnya adalah 40-an, bukan harus tepat 40, tidak. Pokoknya 40. Ya. Kenapa 40? Karena sebetulnya itu adalah tujuan para ulama menulis kitab-kitab arba'in, karena arba'in itu banyak loh Pak. Tapi yang paling terkenal itu arba'in Nawawiyah. Wa illa ratusan arba'in itu. Ya. Tapi subhanallah yang Allah jadikan sangat masyhur di dunia ini arba'in barangkali karena keikhlasan Imam An-Nawawi dan Allah Maha tahu. Dan juga memang hadis-hadisnya luar biasa. Rata-rata adalah hadis-hadisnya Jawami'ul Kalim. Iya. Maksud tujuan para ulama menulis arba'in itu tiada lain adalah untuk melatih kita menghafal hadis sebetulnya itu. Kita mulai dari arba'in dulu. Nanti khamsin. Nanti tambah lagi sittin. Iya. Itu maksudnya Pak. Tapi kalau di zaman ini kayaknya tujuan maksudnya para imam tidak terhasilkan Pak. Iya. Arba'in dibahas tapi dia nggak dihafalin. Ya, padahal kita sangat dianjurkan setidaknya hafalah 40 hadis. Mungkin kalau Bapak setiap hari hadis setelah saya dites akan bubar ya. Atau tahu nggak Bulughul Maram ditulis oleh Imam Ibnu Hajar itu untuk pemula. Untuk pemula ya Pak. Gimana untuk di zaman Imam Bukhari dulu, Sahih Bukhari itu ringkasan. Makanya Imam Bukhari menulis buku Bukhari itu apa? Al-Jami Al-Mukhtasar. Al-Jami ringkasan dari sunnah-sunnah Rasulullah. Tujuan Imam Bukhari adalah buat mempermudah para talabatul ilmu menghafal. Karena di zaman Imam Bukhari segitu hadis itu sedikit. Kalau di zaman sekarang yang hafal Sahih Bukhari ulama besar. Makanya jauh kualitas keilmuan di zaman dulu dengan zaman sekarang. Ya. Mungkin Sahih Bukhari aja kita nggak pernah buka. Ya. Makanya itu insya Allah dari kita akan bahas Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai itu keinginan lain insya Allah. Fadhal. Masih ada yang bertanya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya lupa redaksi hadisnya, tapi intinya salah satu yang bisa menghapus amal kita semua apabila menyendiri melakukan maksiat. Maksudnya apa? Iya. Hadis yang dari Abu Daud, Pak.
bahwa kelak pada hari kiamat Allah akan mendatangkan seorang laki-laki yang membawa pahala-pahala sebesar-besar gunung Tahama, yang kemudian tiba-tiba Allah hancur leburkan. Lalu kemudian para sahabat berkata, siapa dia wahai Rasulullah? Sungguh sangat rugi sekali. Kata Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang sama dengan kalian melalui malam sebagaimana kalian lalui. Tapi mereka idza khalau bi maharimillah, kalau bersendirian dengan keharaman Allah, intahakuha, mereka berani untuk melanggarnya. Apakah berarti kalau kita sedang sendirian kemudian beramal batal amal kita semuanya? Tidak. Tapi dijelaskan oleh para ulama, yaitu orang ini menunjukkan orang ini munafik. Di depan orang dia kelihatan soleh, tapi kalau sudah sendirian dia memperlihatkan bahwa dia tidak takut kepada Allah sama sekali. Bahkan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berani. Dan itu keadaan orang munafik. Orang munafik itu kalau di depan kaum muslimin kelihatan Masya Allah, tapi kalau sedang bersama teman-temannya mereka saling mencemooh. Atau yang kedua, orang-orang yang riya, yang memperlihatkan kepada manusia tentang amalan-amalan soleh. Di depan manusia kelihatan dia soleh, tapi karena dia riya, ketika dia sendirian dia tidak mau beramal, bahkan berbuat maksiat kepada Allah dan tidak peduli dengan kehormatan pelanggaran maksiat. Atau yang ketiga maknanya adalah orang-orang yang memang sudah tidak ada rasa takut kepada Allah. Tidak ada takut sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia pun tidak takut kepada api neraka. Sungguh saya pernah mendengar ada orang berkata, saya tidak takut sama api neraka. Allah, ada orang mengatakan begitu. Saya tidak takut sama api neraka. Subhanallah, orang seperti ini menunjukkan dia tidak beriman kepada hari akhirat. Sebab kalau dia beriman akan kerasnya siksa neraka, pasti dia akan takut. Tapi ketika dia tidak takut sama sekali, itu menunjukkan keimanannya sudah hampir punah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, adapun orang-orang yang dia kuat beriman kepada Allah, ketika sendirian dia berusaha untuk menahan hawa nafsu, tapi sekali-kali keseret juga. Itu lumrah, Pak. Siapa sih di antara kita yang tidak seperti itu? Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu bersalah. Rasul juga bersabda, kullu ummati mu'afat illal mujahirin. Setiap umatku itu dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Allah. Sudah mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya ketika seorang muslim sewaktu dia belum kenal ajaran Islam dengan benar, dia masih suka bermain dengan anjing dan juga tidur dengan anjing gitu ya. Kayak itu najis besar, tapi dia tidak paham bahwa itu najis besar. Dan kemudian setelah dia paham, apakah dia wajib membersihkan seluruh tubuhnya seperti yang disyaratkan dalam membersihkan najis besar, atau dimaafkan? Untuk saya kan Dr. Erwan ya, pelajaran fikih. Ada pelajaran fikih tersendiri soalnya. Fikih biar beliau jawab. Untuk kalau masalah fikih tanyakan langsung ke Dr. Erwandi yang hari Sabtu. Saya mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kiat-kiat untuk dihapuskan dosa itu salah satunya berjalan menuju masjid ya. Nah itu apakah kita mesti yang, kalau nggak salah ada yang hadis menyebutkan berwudu ya, berwudu kemudian mengeluarkan wudu dari rumah kemudian berjalan menuju masjid. Nah itu yang yang amalan yang menghapuskan dosa. Apakah kita perlu berwudu dulu atau berjalan pun? Betul Pak. Pertama, syarat untuk mendapatkan keutamaan itu yang pertama adalah berwudu dulu di rumah. Sebab disebutkan dalam hadis yang Muslim, Rasulullah SAW sabda, sholatul rajul
في جماعة تفضل عن صلاتي في بيتي وفي سوقي على ب27 درجة، وذلك أنه إذا تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلى الصلاة لم يخطو خطوة قط إلا رفعت له عنه بها خطيئة وحطت عنه بها رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة كما قال إلى آخر الحديث. Kata Rasulullah, sholat seseorang berjamaah lebih baik daripada sholat dia di rumahnya dan di pasarnya 27 kali lipat. Dan demikian itu yaitu apabila seseorang berwudu di rumahnya, kemudian ia keluar menuju masjid tidak ada niat kecuali untuk masjid, untuk sholat, maka tidaklah ia melangkahkan kaki kanannya kecuali akan diangkat 1 derajat dan dia akan digugurkan 1 keburukan. Makanya kata para ulama, syaratnya mendapatkan keutamaan ini yang pertama berwudu di rumah, yang kedua berjalan kaki. Nah, kalau misalnya jauh pakai mobil gimana? Allah saya nggak tahu. Apakah dapat keutamaan seperti itu atau tidak saya tidak tahu. Apakah setiap putaran bannya? Karena masalahnya ada sebuah hadis bahwa ada seorang laki-laki yang rumahnya jauh dari masjid sekitar 2 kilo atau 3 kilo. Lalu orang ini ternyata tidak pernah absen dari sholat berjamaah. Lalu dikatakan kepada orang ini, kenapa kamu tidak beli keledai saja? Yang akan melindungi kamu dari panasnya tanah di waktu siang dan kegelapan di waktu malam. Kata orang ini, tidak. Aku berharap setiap langkah kakiku ditulis oleh Allah. Maka Rasulullah sabda, kamu mendapatkan semua yang kamu sebutkan tadi. Sampai-sampai orang ini nggak mau beli keledai, beli kendaraan, untuk berjalan ke masjid. Tapi Pak, daripada Bapak malas berjalan kaki, mendingan Bapak naik mobil ke masjid, itu lebih utama. Artinya jangan menghalangi, mau jalan kaki, mana sih jauh banget, dia situ jauh banget dari sini. Daripada Bapak malas, mendingan tetap pergi walaupun pakai mobil. Itu lebih utama, Pak. Daripada Bapak meninggalkan sholat berjamaah. Ustaz, kalau tadi kan dari rumah Ustaz, kalau misalnya kita di kantor nih, sama saja sama anak. Dari meja kantor kalau misalnya Iya, sama anak. Bisa ada yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setan akan datang dari depan belakang dari segala sesuatu. Kemudian ada doa bahwa ini cahaya di hatiku, penglihatanku, pendengaranku, kanan kiri. Apakah doa itu untuk menghindari dari setan ini? Itu sahih. Iya. Pertama Bapak, sudah saya sebutkan penafsiran sebagian ulama mufassirin makna mendatangi dari depan itu apa? Itu dijadikan dia lupa kepada kehidupan, dan dari belakang artinya dijadikan dia cinta kepada dunia. Dan bisa jadi maknanya isi, artinya setan akan mendatangi kita dari depan, kanan, kiri, dan belakang. Itu juga bisa, mana dua-duanya bisa diterima. Namun doa tersebut apakah itu diantaranya juga untuk menghindari syaitan? Bisa jadi. Namun doa itu adalah permohonan kepada Allah supaya kita diberikan cahaya pada hari kiamat. Juga Rasulullah SAW basyiril musya'ina fil dhalam bin nur tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid dalam di kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna kelak pada hari kiamat. Maka permohonan kita ketika kita pergi ke masjid supaya diberikan cahaya di depan, kanan, kiri, dan belakang, itu adalah cahaya keimanan, cahaya yang kelak pada hari kiamat bersinar buat pelakunya pada hari kiamat. Dan juga tentunya akan melindungi dia dari godaan syaitan, karena orang yang senantiasa menjaga sholat berjamaah, dia akan terhindar, maka terjaga terus, insyaallah biiznillah.
Baik, saya kira cukup sampai di sini atau masih bertanya? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi katakan tadi mengenai salah satu amalan untuk penguatan pekakan buat amal adalah yang duduk di antara dua waktu sholat dan isya. Duduk di antara dua waktu sholat. Menunggu maksudnya. Menunggu. Ada dikatakan salah satu Rasulullah adalah sholat sunnah tadi. Yang mana? Yang saya Rasulullah lakukan dalam menunggu waktu tadi. Itu antara maghrib dan isya kan? Itu sholatnya 2 rakaat sampai waktu isya. Betul. Itu lebih utama dibandingkan kita lebih utama karena Rasulullah sabda sholatul laili wan nahari matna matna. Sholat di waktu malam itu 2 rakaat. Itu lebih utama. Bahkan dalam riwayat sholatul laili wan nahar matna matna. Sholat di waktu siang dan malam itu pada asalnya 2 rakaat. Itu lebih utama. Saya ada yang bertanya? Tidak ada? Baik, silakan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya tadi malam baca satu hadis yang mengatakan bahwa kalau tidak salah menjadi makanan sebelum makanan adalah makanan di walimah gitu. Terus kemudian maka siapa yang tidak menghadiri undangan walimah maka dia tidak beriman kepada Allah semacam itu. Maksudnya dari hadis ini apa Ustaz? Terus yang kedua mengenai makanan apabila kita bertakziah itu, bila kita dihidangkan makan itu apakah kita harus memakannya atau kita mendiamkan? Pertama Pak, ya bahwa seburuk-buruknya walimah syarrul ta'amul walimah, maksudnya yaitu walimah yang hanya diundang orang-orang kaya saja. Adapun orang-orang miskin dan fakir yang butuh tidak diundang. Maka kata Rasulullah itu seburuk-buruknya makanan. Dan Rasulullah SAW juga memerintahkan kita untuk menghadiri undangan kalau kita diundang. Ya, baik undangan walimah, pernikahan atau undangan makan biasa. Sebutkan dalam hadis, ya, ya, idza du'iya ahadukum, apabila salah seorang kalian diundang pada mujibku dan kemudian ia tidak mendatanginya, sungguh ia telah bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Namun para ulama mengatakan itu kalau di dalam undangan tersebut tidak ada maksiat. Tapi kalau dalam undangan tersebut ada maksiat seperti ya adanya bid wanita yang bernyanyi, ya dan yang lainnya, maka tidak wajib. Bahkan kalau tidak datang pun tidak apa-apa. Bahkan dalam riwayat dari Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW pulang. Karena Rasulullah diundang oleh salah seorang sahabat. Ketika Rasulullah masuk, ya ternyata didapati di dalam rumahnya itu gambar-gambar yang bernyawa. Rasulullah langsung keluar pulang. Demikian pula diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pun langsung pulang. Kalau kita memang tidak bisa mengingkari kemungkaran di situ. Tapi kalau memang bisa, ya, bid wanitanya lagi nyanyi, langsung kita naik. Mbak bagian Mbak sini. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Bapak sekalian, seperti ini nggak benar, nggak bagus. Tapi siapa dia tadi yang masuk seperti itu? Ya. Adapun yang kedua, takziah. Nanti ditanyakan lagi ke Dr. Swanti ya. Yang pada asalnya si takziah itu kita pada asalnya adalah mengirimkan makanan, bukan untuk dijamu dimakan di tempat itu. Karena Rasulullah sabda isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahum qad atau ma yashqalu. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far karena telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka. Ya, tujuan kita takziah bukan untuk membuat mereka itu repot. Tidak, tujuan kita adalah untuk apa? Ya, menghibur mereka. Tapi kalau memang mereka datang, mungkin kita takziahnya beberapa hari setelah kematian, ya, kita takziah. Dan tentu mereka menganggap kita tamu dong. Makanya mereka menyediakan makanan dan minum.
untuk menghormati tamu. Ya, kalau antum minum nggak masalah, ya sebatas untuk bertamu begitu. Tapi kalau antum tidak minum karena menghormati dia sedang orang yang sedang ditimpa kesusahan dan yang lain kesedihan, ya maka itu lebih baik. Ya, tapi kalau memang kita tidak makan dan minum menyebabkan dia sakit hati, kok nggak dimakan sih? Ya lebih baik kita makan dan minum untuk menghormati perasaan dia. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta,